Oke, baik. Materi kita kali ini kita akan bahas tentang desain arsitektur ya atau architectural design. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini mulai dari pembahasan tentang apa itu desain arsitektur, kemudian software arsitekturnya, data design, kemudian architectural style and pattern, architectural design, axis alternative architectural design, mapping data flow into a software arsitektur. Mungkin materi yang ketujuh ini bakal kita bahas ke video berikutnya dan kesimpulannya ya, summary-nya. Oke, kita bahas dulu apa itu desain arsitektur. Nah, kalau kita lihat teori, desain arsitektur itu merupakan perwakilan dari struktur data dan komponen program. Ya, jadi di dalam hal ini selain kita bicara tentang desain sebelumnya dengan menggunakan tools misalnya DFD untuk struktural, object oriented yang berbasis OOAD gitu ya. Nah, di sini kita sudah bicara tentang struktur datanya. Ya, kalau struktur data kan berarti kita bahas apa saja recordnya, apa saja filenya, apa saja atributnya, bagaimana komponen dari panjang dari filenya gitu ya, dan fungsinya untuk apa fil-fil itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi komponen khusus kepada komponen program. Nah, apa yang saja yang perlu kita pertimbangkan? Yang pertama, struktur dan sifat dari komponen sistem dan hubungan timbal balik antara komponen sistemnya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, siapa yang akan melakukan atau siapa yang berperan untuk mendesain dari arsitektur ini? Itu software engineer, ya tentu saja yang perekayasa perangkat lunaknya atau spesialis ya. Ketika sistem yang besar dan jadi mungkin ada orang-orang tertentu atau profesi tertentu yang memang punya kemampuan untuk mendesain secara arsitektur. Oke, nah mengapa arsitektur itu penting? Ya, sama seperti kalau kita mau membangun sebuah rumah. Nah, di mana kita perlu memiliki blueprint ya cetak biru untuk membangun sebuah rumah. Jadi gambaran besarnya itu seperti apa? Misalnya kita akan menggambar ada orang yang menginginkan untuk membuat rumah, kemudian kita tanya pastikan mau kamarnya ada berapa, kamarnya dengan kapasitas luasnya seperti apa, berapa meter persegi ya, kamar mandinya seperti apa, apakah ada misalnya ruang keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga akan kita gambarkan di dalam desain arsitektur. Oke. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan di dalam mendesain arsitektur ini? Itu yang pertama adalah desain data. Jadi kita membuat arsitektur desain itu berdasarkan desain sebelumnya, ya desain sebelumnya. Kemudian yang kedua, representasi struktur arsitektur sistem. Ya, jadi strukturnya nanti seperti apa? Produk kerjanya itu ada tiga. Yang pertama adalah arsitektur data, kemudian struktur program. Nanti ada contohnya ya, properti komponen dan hubungannya. Oke, sehingga dapat disimpulkan software arsitektur itu pada saat kapan? Ketika kita membahas arsitektur bangunan. Nah, contohnya ya, di mana berbagai komponen bangunan itu terintegrasi untuk membentuk satu kesatuan yang utuh, ya, atau untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kita bicara tentang arsitektur dari perangkat lunak, maka kita bicara tentang struktur komponen dari perangkat lunaknya dan hubungan antara komponen-komponennya. Ya, seperti itu. Oke, mengapa arsitektur itu penting? Yang pertama, untuk mengaktifkan komunikasi dengan para stakeholder. Nah, stakeholder itu kan banyak ya, bisa pemilik yang menginginkan perangkat lunak itu ada dan para profesi dari yang akan membuat softwarenya ya baik itu misalnya analis sistem, programmer, apa namanya database designer dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, untuk menyoroti keputusan desain yang akan memiliki dampak pada suksesnya rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi keputusan yang akan kita ambil itu berdampak dengan suksesnya dari RPL-nya sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk model intelektual banding di mana relatif kecil dari sistem terstruktur dan bagaimana komponen itu bekerja sama. Ya, oke. Nah, apa itu tadi kan kita bicara tentang data design. Apa itu desain data? Desain data itu untuk menerjemahkan objek data yang didefinisikan sebagai bagian dari model analisis ke dalam struktur data pada komponen perangkat lunak. Sedangkan desain data di tingkat arsitektur itu salah satu desain contohnya di tingkat arsitektur itu adalah data warehouse ya. Nah, desain data di tingkat komponen di mana Wasserman telah mengusulkan beberapa prinsip di dalam desain data di tingkat komponen. Yang pertama prinsip analisis sistematis ya. Oke, jadi prinsip yang pertama yaitu prinsip analisis sistematis diterapkan untuk fungsi juga harus diterapkan pada data. Nah, prinsip yang pertama ini itu mempresentasikan alir data dan konten. Jadi, DFD yang sudah kita buat sebelumnya itu sangat berperan di dalam pembuatan arsitektur desain. Ya, kan kita udah belajar bagaimana cara membuat data flow diagram. Oke, yang kedua, semua struktur data dan operasi harus diidentifikasi. Nah, struktur data ya. Jadi, recordnya apa saja, fill-fillnya apa saja. Misalnya mahasiswa nih, fillnya apa nih? Oh, NIM, ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir dan seterusnya. Ya, dan operasinya apa? Oh, dia bisa apa namanya disimpan datanya, bisa kita edit dan seterusnya. Ya, kemudian prinsip yang ketiga, mekanisme untuk mendefinisikan isi dari setiap objek data harus ditetapkan dan digunakan. Nah, jadi ada mekanisme untuk mendefinisikan isi dari semua objek yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang keempat, keputusan desain tingkat rendah harus ditunda sampai akhir dalam komponen desain. Jadi karena skemanya top down dari atas ke bawah, jadi tentukan dia secara rinci. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah representasi struktur data harus hanya diketahui modul yang langsung menggunakannya. Jadi struktur datanya ada beberapa modul yang kita pakai. Kemudian yang keenam, perpustakaan data yang berguna dan operasi harus dikembangkan. Kemudian yang ketujuh, desain sebuah perangkat lunak dan bahasa pemrograman harus mendukung spesifikasi. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang diterapkan ya di dalam mendesain dari arsitektur. Nah, ini style dan pola, style and pattern dari arsitektur. Apa itu style arsitektur? Yaitu transformasi pada desain tingkat sistem secara keseluruhan. Kemudian tujuannya untuk membangun struktur untuk semua komponen dari sistem. Sedangkan apa itu arsitektur pattern atau pola arsitektur? Transformasi pada desain tingkat arsitektur. Kemudian dia juga berbeda gaya dalam sejumlah cara yang mendasar, di mana kita bisa melihat ruang lingkup pola kurang luasnya, kemudian memperlakukan aturan pada arsitektur, dan cenderung untuk mengatasi masalah dari behavior dari sistem yang ada. Oke, nah di sini ada taksonomi atau klasifikasi singkat mengenai style arsitektur. Untuk arsitektur data terpusat, itu ada tempat untuk menyimpan data, misalnya file atau database yang berada di pusat arsitektur ini. Nah, ini misalnya ya, contoh ada data store itu tempat nyimpan datanya yang mungkin bakal dikirimkan oleh klien software ya dari yang menggunakan programnya nanti. Jadi secara arsitektur harus ada data store. Nah, ada lagi yang dalam bentuk data flow arsitektur. Ya, data flow arsitektur dia dalam ada poin di sini di mana dia berupa filter. Filter itu adalah set komponen, sedangkan fit itu adalah menghubungkan antar komponen. Ini hubungannya atau interface-nya untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen berikutnya. Ini kalau dia dalam bentuknya data flow arsitektur. Oke.
Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengembalikan arsitekturnya relatif mudah untuk memodifikasi dalam bentuk skala. Ada dua subtitle. Yang pertama main program atau subprogram arsitektur. Jadi struktur program yang berasal dari main programnya itu memanggil sejumlah komponen dari program. Ada lagi yang remote procedure call arsitektur, di mana komponen arsitektur program atau yang utama atau sub pada sebuah jaringan. Nah, ini contoh dari apa namanya cara memanggil arsitekturnya, di mana ada main program, kemudian dia akan memanggil controller subprogram, di mana di dalam controller ini juga akan berhubungan dengan application subprogramnya. Oke, nah ada lagi yang object oriented. Nah, kalau di object oriented yang sedang kita bahas sebelumnya ya, bahwa komponen sistem merangkum data dan operasi. Komunikasi antar komponen dicapai melalui pesan. Nah, ini layer dari object oriented arsitektur, di mana dia terdiri dari core layer ya, kemudian utility core layer, kemudian application layer, kemudian user interface, di mana masing-masing layer ini terdiri dari beberapa komponen-komponen, ya. Nah, ini kalau dia dipresentasikan dalam sebuah sistem di mana dia terdiri, di mana sebelumnya kita membuat konteks diagram, ya. Mewakili arus informasi ke dalam dan keluar dari sistem, user interface, dan pengolahan data dukungan yang relevan. Nah, jadi ini digambarkan dalam sebuah konteks diagram, di mana dia terdiri dari apa yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat sistem dari conveyor line sorting. Ya, ini adalah external entity-nya, di mana dia terdiri dari barcode reader, conveyor line, sorting station, dan data yang mengalir. Ya, kayak misalnya sorting station operation, dia memberikan request, kemudian sistem utamanya akan memberikan queries. Ya, ada lagi sorting mechanism, ada lagi mainframe, ya, ada lagi sorting station operator dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah, di dalam arsitektur desain tadi yang pakai konteks tadi, ini menggunakan tetap sama menggunakan konteks diagram ya untuk arsitektur. Kayak misalnya kalau kita lihat di sini, di mana dia terdiri dari sistem utamanya apa, kemudian apa external entity-nya. Kayak di sini misalnya dia terdiri dari aktor, peers, ya, subordinate system atau subordinate system yang lain. Ya, silakan diperhatikan sendiri. Nah, ini contoh dari arsitektur desain dari fungsi keamanan rumah dari sebuah produk safe home. Jadi dia semacam membangun atau akan membuat sistem untuk mengamankan rumahnya, ya, dalam bentuk apa namanya konteks desain. Jadi arsitektur konteks desain (ACD). Nah, kita buat dulu. Yang akan kita buat apa nih? Target sistemnya yaitu security function. Nah, nanti dia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan external entity apa? Misalnya control panel. Control panel kan misalnya untuk mengontrol semua alat yang ada di situ. Homeowner. Homeowner ini orang yang ada di rumah. Ya. Safe home product. Produk untuk keamanannya. Bagaimana dengan internetnya, bagaimana dengan surveillance functionnya, bagaimana dengan beberapa sensor. Nah, jadi ini bisa kita katakan sebagai arsitektur desain dengan menggunakan konteks desain. Oke, ini definisi dari archetype. Ya, apa itu? Itu adalah kelas atau pola untuk mewakili abstraksi inti untuk desain arsitektur. Contohnya, misalnya ada node. Node itu kan titiknya ya, titik-titik keamanan rumahnya. Misalnya ada sensor, ada indikator alarm, atau detektor, atau indikator, atau controller. Ya, contohnya. Oke, nah ini kalau dia dalam bentuk object oriented. Ya, kalau dia dalam bentuk object oriented, di mana dia terdiri dari kelas-kelas tadi.
Nah, yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kelas-kelas inilah nanti kayak misalnya controller, ada kelas controller di mana kelas controller ini dia punya node. Ini kan simbol apa namanya? Agregasi, ya. Dia punya node di mana node ini atau node itu punya inheritance, punya pewarisan. Dia terdiri dari detektor dan indikator. Nah, komunikasi yang terjadi itu apa? Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi, bisa kita gambarkan dalam bentuk kelas diagram. Nah, ini bagaimana cara untuk mendesain arsitektur alternatif, ya. Ada beberapa proses evaluasi untuk mendesain arsitektur alternatif. Yang pertama, kita mengoleksi skenario-skenario. Yang kedua, menampilkan prasyarat kendala dan deskripsi lingkungan. Kemudian yang ketiga, menguraikan arsitektur style atau pattern-nya, kemudian mengevaluasi atribut kualitas dengan mempertimbangkan setiap atribut, ya. Kemudian yang kelima, mendefinisikan sensitivitas atribut kualitas untuk berbagai atribut arsitektur, ya. Yang keenam, yaitu kritik kandidat dengan menggunakan sensitive analysis. Nah, nanti itulah eh, untuk materi kita yang pertama ini mengenai arsitektur desain. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya atau ke video berikutnya.